if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali bertemu di channel Purwadi Mkom. Kali ini kita membahas tentang latihan ke-8 ya, yaitu berkaitan dengan fungsi teks dalam pembacaan tabel. Nah, jadi di sini penggabungan antara fungsi teks dengan fungsi lookup ya, yaitu fungsi membaca tabel sumber. Nah, di sini sudah ada tabel latihan, dan tabel latihan ini berkaitan dengan daftar penyewa mobil ya pada PT Mediacar. Nah, di sini sudah ada kolom nomor, nama, kode, jenis, merek, tarif, kemudian tanggal sewa, tanggal kembali, lama, biaya, PPh, dan total. Nah, untuk kolom yang akan kita cari itu jenis, merek, tarif, lama, biaya, dan PPh, dan juga total. Itu kita bisa lihat di sini sudah ada petunjuknya ya. Untuk jenis dan merek dicari dari tabel sumber dengan fungsi lookup. Nah, di bagian bawah ini sudah ada tabel sumbernya, berisi kode, jenis, merek, tarif, dan seterusnya. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita akan cari untuk kolom yang pertama ya, jenis, dimana jenis dan juga nanti yang kedua merek itu diambil dari tabel sumber berdasarkan kode, karakter keempat dan kelima ya, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi sebagai acuan itu ini dia kode. Nah, di tabel sumber sudah ada kode MBS, SDN, TRK ya. Dan di tabel source ya yang dicari itu sudah ada kode juga, namun kodenya beda. Pada karakter kelima 67 pada kode ya. Kalau kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 ya, dari mulai posisi 5 6 7. Nah, ini sama seperti kode yang ada pada tabel sumbernya ya. Di sini ada MBS, ini MBS, sini ada SDN, SDN, TRK, TRK. Nah, jadi bisa dipastikan berarti jenis dan merek diambil dari tabel sumber berdasarkan kode karakter ke 5, 6, dan 7. Baik, langsung saja kita coba ya, kita kerjakan. Untuk jenis, jadi di sini kita gunakan rumus lookup digabungkan dengan fungsi teks. Nah, fungsi teks untuk mengambil kode berdasarkan karakter yang sesuai. Baik, kita mulai sama dengan, karena tabel sumber berbentuk vertikal maka kita gunakan fungsi VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai kuncinya ya, nilai kunci lookup value-nya. Nah, di sini berdasarkan karakter ke 5, 6, 7, berarti kita gunakan fungsi MID ya. MID dari kode diambil karakter kelima, diambil sebanyak 3 karakter. Jadi dari mulai posisi kelima diambil 3 karakter. Selesai. Nah, ini nilai kunci sudah didapatkan. Selanjutnya koma. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan tabel sumbernya. Tabel sumber kita blok ya, isinya saja dari sini. Jangan lupa ditekan
tombol F4 sekali kalau kita menggunakan keyboard pada laptop. Jika ada tombol function, biasanya di sudut kiri bawah ya ada tombol Fn. Ya, berarti kita tekan tombol Fn dan F4 sekali. Namun jika tidak menggunakan tombol function ya Fn, boleh juga tekan tombol M4 saja tanpa tombol Fn. Ini tergantung fungsi dari laptopnya masing-masing. Oke, tekan M4 sekali fungsinya untuk mengunci supaya apabila kita kopikan nanti hasilnya ke bawah, ya posisinya tidak berpindah. Baik, selanjutnya koma. Kita diminta untuk menentukan kolom keberapa yang akan diambil. Nah, kita ingin mengambil jenis, berarti jenis kalau kita hitung dari sini kolom ke-2. Oke, kita ketikkan 2 koma. Nah, ini sudah paham semua ya. Kita gunakan fungsi false. False apabila data tidak ditemukan, maka disitu akan dikoreksi sebagai satu kesalahan. Baik, enter. Nah, ini sudah dapat ya. Untuk data yang pertama, kita bisa lihat di sini kodenya SDN. SDN itu sedan. Baik, kita kopikan. Itulah untuk kolom pertama. Nah, untuk kolom kedua yang akan kita cari merek, ini saya juga rasa sudah paham ya, semua sama rumusnya. Hanya saja bedanya nanti kalau tadi kolom kedua, ini diambil kolom ketiga. Baik, langsung saja. Sama dengan VLOOKUP mid kode 5,6 tabel sumber, tekan tombol F4, koma 3, koma false. Enter. Baik, ada kesalahan, kita koreksi. Mid D6 maaf, ini diambil 3 ya, kita ada kesalahan tadi, diambil 3 saja, saya mengetikkan 6 tadi, diambil 3 ya. Kita kopikan. Nah, itu untuk jenis dan merek kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita lihat petunjuk untuk tarif per hari ya. Tarif per hari, kita lihat keterangannya. Nah, karakter ke-11 dari kode adalah sebagai tarif. Apabila 1 ini dianggap tarif baru dan 2 tarif lama. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ada tarif baru dan tarif lama. Kita mengambil kolom keempat dan kapan kita mengambil kolom kelima itu tergantung dari karakter ke-11 dari kode. Nah, jadi kalau kita lihat karakter ke-11 dari kode, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, artinya karakter terakhir. Apabila 1 maka dianggap baru, apabila 2 dianggap lama. Baik, langsung saja. Berarti di sini pada saat kita ingin mengambil kolom sumber itu baru kita tentukan berdasarkan kode karakter ke-9. Rumusnya berarti sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian nilai kunci sama ya, seperti jenis dan merek. Kita gunakan fungsi mid dari kode, diambil karakter mulai dari karakter kelima sebanyak 3 karakter, maka itu akan dapat nilai kuncinya yang sama dengan tabel sumber. Kemudian koma tabel array. Nah, pada saat kita
memblok ini nggak jadi masalah. Yang penting jangan lupa tekan tombol F4 sekali, kemudian koma. Nah, tahap berikutnya kita diminta untuk menentukan kolom yang mana mau kita ambil. Nah, disinilah kita membutuhkan fungsi kondisi. Apabila tarif ke-11 1, maka kita ambil kolom ke-4. Dan jika karakter ke-11 dari kode 2, maka kita ambil kolom ke-5. Nah, maka di sini kita menggunakan fungsi if, ya. Jika dari kanan, ya kita ambil dari posisi kanan ya, dari kode diambil 1, ya berarti if right D6 diambil 1, tutup, sama dengan, nah dikarenakan ini karakter ya, bergabung antara teks dengan number, jadi angka 1 itu sudah dianggap karakter, maka kita gunakan tanda petik 1. Jadi apabila dia diambil nanti dari kode karakter ke-11 itu isinya 1, maka kita ambil kolom ke-4 tadi, koma, selain itu kolom ke-5. Itu dia ya. Nah, jadi di sini membacanya, oke, kita mulai dari awal ya. Rumus VLOOKUP. Kemudian untuk mencari nilai kunci menggunakan fungsi MID ya, dari kode diambil dari mulai karakter ke-5 sebanyak 3 karakter. Itu untuk menyamakan nilai kuncinya. Kemudian koma, tabel sumber kita blok tadi, kemudian tekan tombol F4 diabsolutkan. Kemudian koma, jika dari kanan kode diambil 1 isinya 1, maka ambil kolom ke-4. Selain itu ambil kolom ke-5. Nah, koma, maka selesai di sini. Maaf, ini kita tutup kurung dulu untuk fungsi if-nya. Selesai fungsi if-nya, koma, kita lanjut fungsi lookup-nya. Kita pilih yang false. Ya, tutup, enter. Nah, kita lihat ya. Ini 1 ya. Untuk kodenya karakter ke-11 itu 1 berarti baru. Nah, kita lihat untuk sedan baru, tarif baru berapa? Sedan tarif baru, ini dia. Oke, baik, kita kopikan. Nah, itulah cara mencari tarif per hari. Selanjutnya ya, kita lihat petunjuknya kembali. Biaya adalah lama dikali tarif per hari. Nah, ini gampang saja ya. Untuk biaya, lama dikali tarif per hari. Nah, sekarang kita mau mencari lama. Lama di sini tidak ada keterangannya. Nah, tapi kita bisa dapatkan dari mana? Ini dia. Tanggal kembali dikurang tanggal sewa. Ya, otomatis kita klik tanggal kembali kurang tanggal sewa. Nah, ini sudah dapat. Kita kopikan. Kemudian untuk biaya tadi sama dengan tarif dikali lama. Oke, kita sudah dapatkan. Kita kopikan. Sekarang untuk PPH. PPH ini diambil dari karakter ke-9 ya, apabila A 10%, B 7% dan C 5%. Nah, kalau kita cari 10% itu artinya 0,1, 7 0,07, 5 0,05. Nah, jadi nanti untuk angkanya kita bulatkan saja. Baik, selanjutnya kita cari PPH ya. Untuk PPH kita lihat petunjuknya. Untuk PPH
Nah, di sini dikatakan PPH itu diambil dari karakter ke-9 dari kode. Jadi apabila nanti isinya A, maka 10% PPH-nya, B 7% dan C 5%. Nah, kalau kita lihat di sini kodenya ya. Karakter ke-9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini dia karakter ke-9 apabila A 10%, B 7% dan C 5%. Nah, untuk persentase itu bisa kita ambil nanti 10% berarti 0,1, 7% berarti 0,07 dan 5% 0,05. Baik, langsung saja. Berarti di sini pertama kita gunakan fungsi if jika dari kode posisi 9 berarti kita gunakan fungsi mid. Nah, mid kode kita klik posisi ke 9,9, diambil satu karakter. Apabila isinya A, maka 0,1. Nah, di sini saya menggunakan titik ya karena setting regional komputer saya ini English ya, jadi ini masing-masing ya. Kalau yang Indonesia berarti ini koma menjadi titik koma, sementara titik menjadi koma. Berarti untuk 10% ya, yang A 10% tadi 0,1 kali biaya. Jadi 10% dari biaya itulah PPH-nya. Oke. Koma. Nah, ini perintahnya sama. Jadi untuk menghemat kita kopikan saja. Sekarang kita ambil yang B, yaitu 0,07 dikali dengan biaya sama. Kemudian pastekan kembali. Untuk yang C 0,05 dari biaya. Tutup kurung. Fungsi if-nya 3 tingkat berarti 3 kali enter. Maaf, ada kesalahannya. Oh ya. Nah, ini untuk fungsi if-nya ini silap tadi ya, tidak harus diikutkan sama dengannya kembali. Baik. Ya, ini kita peroleh untuk PPH. Dan untuk total, ya kita lihat petunjuknya kembali ya. Total adalah biaya tambah PPH. Nah, ini gampang saja, sama dengan biaya kita klik tambah PPH. Atau bisa juga dengan fungsi sum di blok keduanya. Oke ya, ini contoh pertama. Ya, hasilnya 2.100.000. Nah, bisa juga gunakan fungsi sum. Kita blok keduanya. Dan lain juga bisa. Kita kopikan. Nah, itulah hasil dari latihan 8. Baik, demikian. Terima kasih.